Oke. Dah, so. Pindahin ke slide awal. Oke, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Coach Haji Kusumawardana sebagai homeroom coach kelas Fibonacci pada Orbis Future Academy Batch 2. Kami akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Automatic Face Recognition Attendance System. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Next. Kelompok ini memiliki 5 anggota yang terdiri dari TJ Ismail dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang dalam proyek ini bertugas deployment class dan UI UX. Kemudian saya sendiri Sinta Septiantina dari Universitas Pendidikan Indonesia yang bertugas mencari dataset dan melakukan processing data. Selanjutnya ada rekan saya Safila Aulia dari Universitas Diponegoro yang bertugas permodelan. Selanjutnya ada Indra Nurrohman dari Universitas Islam Nusantara, bertugas bagian evaluation. Dan yang terakhir Amrina Rosyada dari Universitas Teknologi Yogyakarta yang melakukan cleaning dan processing data. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Indra. Baik, terima kasih. Untuk timeline proyek akhirnya, yang pertama itu dari tanggal 4 April hingga 22 April 2022, yaitu sosialisasi dan juga pendataan tim. Lalu dari tanggal 18 April hingga 29 April 2022, yaitu fiksasi ide proyek. Dari tanggal 18 April sampai dengan 17 Juni 2022, ialah pengerjaan proyek akhir. Lalu yang terakhir dari tanggal 17 Juni sampai dengan 30 Juni 2022, ialah submission pada tanggal 17 Juni, dan juga penilaian hingga selesai. Untuk tahap pengerjaan proyek, yaitu ada 6 tahapan yang telah kita kerjakan. Yang pertama ialah problem scoping, lalu ada data acquisition, lalu ada data exploration, ada modeling, evaluation, dan deployment. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Pela. Oke, untuk tahap pertama itu ada problem scoping, di mana ada 4 penjelasan. Yang pertama adalah who, siapa yang membutuhkan aplikasi ini, user yang membutuhkan software mudah dan efisien guna membantu pekerjaannya dalam menangani kehadiran atau attendance seseorang. Yang kedua, what, apa fungsi dari aplikasi ini? Aplikasi ini adalah aplikasi face recognition yang dapat mengenali dan mendeteksi wajah seseorang dalam waktu singkat. Dan yang ketiga, where, di mana aplikasi ini diterapkan. Aplikasi ini dapat diterapkan di mana saja dibutuhkan, misalnya kantor, sekolah, rumah, dan barang elektronik. Dan yang terakhir, why, kenapa aplikasi ini dibuat? Karena aplikasi ini dapat membantu mempermudah pekerjaan manusia di bidang mengenali wajah dan kehadiran. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Amrina. Silahkan Mbak Amrina. Oke, terima kasih. Pada tahap data acquisition, proses pengumpulan data. Dari berbagai cara pengumpulan data, pembuatan proyek ini dilakukan dengan cara pengumpulan data primer yang dilakukan secara manual maupun secara otomatis menggunakan teknik web scraping. Terus ada data eksplorasi, dilakukan dengan eksplorasi data yang sudah diperoleh pada tahapan acquisition, yaitu satu dataset berisi 10 citra foto. Pada modeling, algoritma yang digunakan ada 2, yaitu algoritma histogram of oriented gradients atau HOG dan algoritma Haar Cascade Classifier. Ada evaluation, tahapan yang dilakukan pengujian evaluasi dan pengujian evaluasi terhadap sistem dengan menggunakan beberapa dataset dan beberapa percobaan pada spesifikasi suatu aplikasi atau web. Pada tahap deployment, tujuan deployment agar aplikasi yang telah dikerjakan dapat disebar atau digunakan oleh user. Deployment yang digunakan pada aplikasi ini merupakan local deployment menggunakan Flex. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Indra.
Indra masih di unmute, masih di. Baik, latar belakang dari aplikasi ini yaitu pengenalan wajah secara manual atau tradisional, misalnya dalam kegiatan sehari-hari, seperti absensi kehadiran, membutuhkan banyak waktu serta memiliki kemungkinan kesalahan yang tinggi saat menginputkan data ke komputer. Maka, dikembangkan teknologi deep learning yang dapat mengenali wajah secara otomatis secara real time, yang mana ini menjadi solusi dunia nyata, mempermudah atau membantu pekerjaan manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas TJ. Baik, Mas Indra, saya ambil alih untuk di sini untuk pengerjaan program dan aplikasinya. Di sini kita menggunakan OpenCV, menggunakan algoritma Hard Canvas, merupakan salah satu model machine learning yang kerap kali digunakan sebagai fondasi aplikasi object detection, terutama pada face recognition. Dalam sebuah gambar maupun video, algoritma di sini lahir dari gagasan orang luar, Paul Viola dan Michael Jones, yang tertuang dalam papernya yang berjudul Rapid Object Detection Using a Boosted Class Cascade of Simple Feature, yang pada pembuatannya tahun 2001. Algoritma Candes di sini menerapkan 4 fungsi tahapan utamanya, yaitu menentukan hard feature, yang kedua membuat gambar integral, yang ketiga ada Bose training, dan yang terakhir melakukan klasifikasi dengan cascading. Untuk aplikasinya sendiri di sini kami menggunakan Clip Studio, Visual Studio, sama untuk programnya ya berikut ini, database-nya, dashboard-nya. Untuk tampilan dashboard-nya di web seperti berikut, ada tampilan home, story, dan face recognition. Untuk tampilan live kameranya seperti berikut. Untuk lebih lanjutnya kita tampilkan di demo aplikasinya. Untuk demo aplikasinya, di sini ada beberapa program yang saya sebutkan tadi, yang algoritma Hard Canvas Classifier. Untuk tahapan base layer twisted-nya, di sini untuk menampilkan dashboard-nya. Kalau kita menjalankan run splash-nya, di sini tahapan pertama kita yaitu menginstal si flash-nya terlebih dahulu untuk bisa memungkinkan si aplikasi berjalan di web dengan lokal host. Berikut untuk tampilannya. Berikut ini DNS-nya, tampilan webnya seperti berikut ini. Nah, berikut tampilan dashboard aplikasi pas kita program running-nya akan seperti ini. Tertampil di sini ada nama ininya, nama aplikasinya yaitu AI Based Assistant System, terus ada home, story, sama face recognition untuk pendaftaran database-nya. Selanjutnya kita pengujian di lewat sistem live stream untuk mengaktifkan kameranya. Untuk mengaktifkan kameranya, di sini ada tampilan CSS-nya sebagai berikut. Menggunakan Navbar Navigation and Upper. Untuk ini tampilan dalam webnya, logo webnya. Untuk run trainingnya akan seperti berikut. Akan memunculkan live kamera. Kamera kita bakalan aktif seperti berikut. Namun di sini hanya open kamera saja. Jadi belum bisa muncul si kameranya. Seperti berikut aplikasi kameranya. Namun ini masih ada kekurangan dalam pembuatan proyek ininya, yaitu si database-nya belum memunculkan spesifikasi tampilan yang kita inginkan, seperti mendeteksi wajah kita. Di tampilannya masih NA.
Karena ini masuk ke internet, jadi si localhost-nya ngedeteksinya secara global. Untuk tahapan selanjutnya, di sini server send event-nya. Untuk share event-nya, di sini kita menggunakan beberapa fitur menggunakan flash socket I/O-nya yang berikut topologi server to client di webnya, penginstalan flash-nya seperti berikut. Ini untuk JavaScript-nya yang dikonfigurasi di laptopnya di web seperti berikut. Untuk running programnya bakalan seperti berikut. Akan muncul data kita ke database server, bakalan untuk terkoneksi integrasi ke server untuk penginputan database-nya bakalan muncul seperti berikut. Namun untuk di sini karena masih localhost, jadi penginputan database-nya masih ke area laptop sih, jadi belum ke input secara global ke database. Untuk selanjutnya di sini untuk histori run aplikasinya bakalan seperti berikut. Untuk pengenalan scanner wajah kita bakalan terinput atau tidaknya. Untuk tahapan di sini sama aja settingannya. Cuman yang ditambahnya di sini kita install CPU2, flash, sama threshold all. Berikut ininya label CSV-nya. Untuk tampilannya seperti berikut. Ini karena database yang kita input belum masuk, maka akan penampilannya kayak gini. Untuk open masuk si database absennya, kehadirannya. Jadi masih terinput global, jadi wajah saya masih terdeteksi orang lain. Jadi makanya belum terdeteksi wajah sendiri sih, karena database-nya belum kita input. Untuk tahapan upload-nya di sini kita ngegunain beberapa tahap masih sama. Untuk face recognition-nya ya berikut. Di sini kita install MTNC, CCN, NumPy, sama Pandas untuk penginputan database-nya. Berikut programnya. Di sini kita set untuk database-nya, kita upload jadi format JPG. Langsung kita run aja si paste. Berikutnya masih sama. Kita coba running aja. Berikut cara input database-nya. Kita tinggal masukkan nama yang kita inginkan, misalkan PJ, atau Indra, atau Sevelia, atau Amrina, atau Sinta. Sini saya akan menginput nama saya sendiri. Bentar. Ini harus di stop dulu. Kalau mau input si database-nya.
Nah, berikut kita tinggal capture aja berapa database yang kita inginkan. Di sini saya ambil 10 untuk capturannya. Maka ke program akan muncul database sebagai berikut. Nah, sebagai berikut database-nya yang kita input tadi. Namun kendala di sini untuk programnya sendiri masih ada kekurangan karena masih belum bisa mendeteksi wajah kita, padahal kita sudah input si database-nya ke sistem. Masih belum terdeteksi karena ini PR untuk tim kita di sini pada programnya. Ini masih berjalan 80% untuk si aplikasi webnya. Makanya di sini penginputan absennya masih ada data keluar, padahal di sini saya nyuruhnya untuk masuk aja sih. Jadi di sini masih ada data keluar dan namanya juga masih orang luar secara global. Jadi data set yang saya masukkan tadi belum ke input. Walaupun di sistem udah terdeteksi si data setnya, namun masih belum ada. Sekian demo untuk aplikasinya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam proyek dari tim kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.